Bab 3021. Bab 3021. Leon, kenapa aku tidak ikut denganmu ke wilayah tengah? Kata Cynthia. Kamu ingin ikut denganku ke wilayah tengah? Baiklah, Leon terkejut. Dia pergi ke wilayah tengah untuk melacak Brahma dan memperluas operasi Shinshin Group ke pasar di sana. Berbeda dengan keadaan di wilayah barat. Saat kali pertama tiba di wilayah barat, dia sudah membuat kesepakatan dengan Hugo. Dengan bantuan Hugo dan Rene, dia berhasil membangun cabang untuk Shinshin Group dengan cukup mudah. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah, tetapi semuanya akan berbeda untuk wilayah tengah. Dia tidak tahu apapun tentang wilayah tengah, dan dia tidak mengenal siapapun di sana. Demi keamanannya, lebih tepat baginya untuk pergi ke wilayah tengah sendirian. Namun, sebagian alasan dia pergi ke wilayah tengah adalah untuk memperluas operasi Shinshin Group. Sebagai direktur Shinshin Group, Cynthia adalah seorang pengusaha wanita yang hebat. Jika dia membawanya, itu akan menguntungkan rencana. Tiba-tiba, dia terjebak di persimpangan jalan, bertanya-tanya apakah dia harus pergi sendiri atau membawa Cynthia bersamanya. Leon, cabang di sini di wilayah barat telah stabil dan semuanya berada di jalur yang benar. Tidak ada tujuan mendesak untuk tinggal di sini. Bawa saja aku ke wilayah tengah bersamamu. Cynthia meraih lengan Leon dan mengejutkannya dengan penuh harap. Sejak Leon pergi ke wilayah barat sendirian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya terpisah darinya. Sekarang Leon akhirnya kembali ke wilayah barat, dia akan menuju ke wilayah tengah lagi. Tidak ingin berpisah dengannya, dia ingin mengikuti ke wilayah tengah. Leon, setuju saja. Aku tidak bisa pergi bersamamu kali ini, jadi bawalah dia dan dia bisa menjagamu menggantikanku, kata Iris. Jaga aku, mungkin akulah yang pada akhirnya akan menjaganya. Leon memutar matanya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Cynthia mencubit pinggangnya. Dia sungguh senang giginya kesakitan, terlihat agak lucu. Baiklah, baiklah. Cynthia, Ruth, dan kalian berdua akan mengikutiku ke wilayah tengah. Snow, Roane, kalian tetap di wilayah barat untuk membantu Iris dalam pengoperasian grup Elegante. Setelah selesai, kalian bisa datang ke wilayah tengah untuk menemukan kita. Leon dengan cepat mengambil keputusan. Karena Cynthia dan Ruth bertanggung jawab menangani operasional Shinshin Group dan cabangnya sudah stabil, dia bermaksud membawa mereka ke wilayah pusat untuk memfasilitasi pendirian Shinshin Group. Roane adalah pemegang saham Elegante Group, sedangkan Snow adalah manajer di sana. Oleh karena itu, dia meninggalkan mereka bersama Iris sehingga mereka bertiga bisa bekerja sama untuk menangani cabang tersebut. Dia sangat memikirkan keputusan ini. Kekuatannya secara keseluruhan mencapai kondisi semi-sane dan dia tidak akan bisa disaingi di wilayah tengah, jadi dia lebih mampu melindungi Cynthia dan Ruth bahkan jika dia membawa mereka ke wilayah tengah. Itulah alasannya dia setuju untuk mengambil Cynthia. Bab 3022. Bab 3022. Baiklah, baik, saya setuju, jawab Leon. Cynthia sangat senang mendapatkan penjelasannya. Dia tidak perlu lagi khawatir. Kamu pria yang baik, Leon. Bukan hanya Cynthia yang senang mendengarnya. Ruth berbagi kebahagiaan yang sama. Setelah menghabiskan siang dan malam bersama, dia menjadi terbiasa hidup bersama dengan Leon. Dia pun sangat senang saat Leon setuju untuk membawa dia dan Cynthia ke wilayah tengah. Saking bahagianya hingga dia tiba-tiba memberi pelukan erat pada Leon sebagai hadiahnya. Itu mengejutkan Leon. Wajah Leon tanpa emosi saat dia dengan cepat menarik Ruth menjauh darinya. Cynthia, kita punya waktu 2 hari sebelum berangkat. Kamu sebaiknya menggunakan waktu ini bersama Ruth untuk bersiap-siap dan memastikan semuanya baik-baik saja dengan cabang Shinshin Group selama kamu pergi, Leon mengingatkan. Baiklah, aku akan melakukannya, jawab Cynthia. Iris, kuharap Elegante Group bisa belajar dari Shinshin Group. Memperluas pasar ke wilayah timur dari wilayah selatan dan ke wilayah barat dari wilayah utara. Setelah semuanya diambil dari cabang wilayah barat, Anda bisa mulai berpikirlah, kata Leon setelah berpikir sejenak. Iris mengangguk. Ya, aku juga mempunyai pemikiran yang sama. Karena Leon berencana pergi ke wilayah tengah,
tidak ada alasan lagi bagi Elegante Group untuk memiliki cabang di wilayah timur dan utara. Namun, situasi grup Elegante berbeda dengan grup Shinshan. Pil mengindikasikan bahwa yang dijual oleh Shinshan Group lebih istimewa dan banyak orang yang mengincarnya. Agar aman, Shinshan Group harus bekerja sama dengan keluarga Thompson dan Morrison untuk memperluas bisnisnya ke wilayah timur dan wilayah utara. Grup Elegante adalah bisnis perdagangan biasa, jadi tidak serumit grup Shinshan. Faktanya, grup tersebut hanya perlu mencari proksi perusahaan seperti Zeller Group dari wilayah selatan. Proksi perusahaan akan bertanggung jawab untuk memperluas pasar ke wilayah timur dan wilayah utara. Jauh lebih mudah untuk melakukan ekspansi dibandingkan dengan Shinshan Group. Setelah itu, Leon dan yang lainnya melanjutkan mendiskusikan masalah lainnya secara detail. Hingga malam hari mereka meninggalkan perusahaan dan kembali ke hotel untuk makan malam dan istirahat. Selama 2 hari berikutnya, Iris, Cynthia, dan gadis-gadis lainnya sibuk dengan pekerjaan mereka. Sementara itu, Leon menyempatkan diri ke cabang Dragon Corps di wilayah barat untuk mencari Mr. Orwood. Mereka membicarakan masalah yang ditinggalkan oleh bos barat dan para farmer. Situasinya mirip dengan wilayah selatan. Karena anggota penting dari bos barat dan farmer ditangkap, farmer berpisah. Tanpa kendali bos barat dan farmer, pasukan lain saling bertempur untuk mengambil alih kendali lebih besar di wilayah barat. Hal ini menyebabkan gangguan pada perdamaian dan stabilitas dunia persilatan, yang membuat Tuan Orwood pusing karena semua masalah tersebut. Karena itulah Leon datang mencari Tuan Orwood untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, Leon adalah orang di belakang yang menghancurkan bos barat dan farmer. Oleh karena itu, dia harus memikul tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah barat dan membantu Tuan Orwood. Tentu saja solusinya sangat mudah. Itu seperti apa yang dia lakukan di wilayah selatan. Dia menugaskan Austin untuk menggantikan bos barat dan meminta Austin mengendalikan semua kekuatan di wilayah barat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Semuanya akan terselesaikan saat itu. Tuan Orwood sangat senang dengan solusi yang diusulkan Leon. Dia setuju dan dengan cepat mencapai konteks dengan Leon. Bab 3023. Bab 3023. Setelah Leon mencapai konteks dengan Tuan Orwood, dia membawa Austin ke rumah keluarga Morrison untuk bertemu dengan Caleb dan keluarga Morrison lainnya. Ada 2 alasan mengapa dia ingin Austin bertemu dengan keluarga Morrison. Pertama, dia ingin memperkuat keluarga Morrison dan meminta mereka membantu cabang Shinshan Group di wilayah barat untuk berekspansi ke wilayah utara. Kedua, dia berharap keluarga Morrison akan membantu Austin menguasai kekuatan lain di kawasan barat untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Dengan kata lain, dia melakukan persis seperti yang dia lakukan dengan wilayah selatan hingga wilayah barat. Dia ingin keluarga Morrison membantu Austin menyelesaikan masalah apapun yang timbul ketika dia meninggalkan wilayah barat. Dengan bantuan dari keluarga Morrison, dia tahu dia tidak perlu mengingat wilayah barat ketika dia pergi. Seperti yang diharapkan, Caleb dan yang lainnya tidak menolak permintaannya. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi keluarga Morrison dalam membantu grup Shinshan berekspansi ke wilayah utara. Ini juga akan membawa keuntungan besar bagi keluarga Morrison. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menolaknya. Tentu saja, Caleb dan keluarga Morrison bukanlah orang bodoh. Kedua, hal ini akan membawa banyak keuntungan bagi Morrison sebagai Austin untuk menggantikan bos barat. Dengan jatuhnya keluarga Farmer, keluarga Morrison menjadi satu-satunya penguasa di wilayah barat. Karena Leon adalah mitra bisnis mereka berada dalam situasi yang sama. Jika Leon mengendalikan kekuatan wilayah barat, dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan Farmer dan menciptakan banyak masalah bagi mereka. Itu akan mencegah keluarga Morrison mendapatkan musuh baru seperti keluarga Farmer. Leon masih muda dan berbakat. Ia berencana pergi ke wilayah tengah karena ambisinya bukan di wilayah barat. Jika kendali wilayah barat tetap berada di tangan Leon, keluarga Morrison tidak perlu khawatir menghadapi musuh baru yang mengancam keluarga dan keuntungan mereka. Itu adalah sesuatu yang ditakuti keluarga Morrison. Permintaan kedua tersebut hanya membawa keuntungan bagi keluarga Morrison. Oleh karena itu,
Caleb dan yang lainnya menyetujui permintaan Leon tanpa ragu-ragu. Sore harinya, Chandler tiba di wilayah barat 2 hari kemudian dan bertemu dengan Leon pada malam berikutnya setelah dia menyelesaikan perintah Leon, yaitu membantu Leon untuk mengurus segala masalah di wilayah selatan. Leon memberikan instruksi baru kepada Chandler setelah dia bertemu dengan Chandler. Sama seperti wilayah selatan, dia ingin Chandler membantu Austin mengendalikan wilayah barat dan menyingkirkan masalah apapun di wilayah barat. Setelah selesai, Chandler dan Henry akan membawa Iris, Snow, dan Roanne ke wilayah tengah untuk mencari Leon. Akhirnya, Leon telah menyelesaikan sebagian besar hal yang dia perlukan di wilayah barat dan bersiap untuk menuju ke wilayah tengah. Pagi berikutnya, Leon mengucapkan selamat tinggal pada Iris, Snow, dan Roanne. Henry tetap tinggal untuk melindungi mereka. Kemudian, Leon meninggalkan wilayah barat bersama Cynthia, Ruth, dan Mason menuju wilayah tengah. Wilayah tengah terletak di tengah-tengah kelima wilayah tersebut. Sebagian wilayahnya terhubung dengan wilayah barat. Namun luas wilayah tengah dan barat sangat luas, sehingga jarak berkendara dari wilayah barat cukup jauh. Setelah 4 hingga 5 jam berkendara, mereka sampai di perbatasan wilayah tengah sekitar tengah hari. Saat mobil Leon berada di persimpangan, ada 4 mobil melaju dari belakangnya. Mobil pertama terlalu cepat dan menabrak mobil Leon. Bab 3024. Bab 3024. Oh tidak, seru Mason saat melihat ada mobil datang dari belakang. Ia mencapai rem dengan harapan terhindar dari tabrakan. Namun, mobilnya terlalu cepat dan terlambat. Mason memutar mobilnya sehingga mobil lawannya menabrak bagian depan mobilnya. Dampak tabrakan tersebut membuat kedua mobil terbentur pagar pembatas dan keluar jalan raya sebelum mobil berhenti. Saat kecelakaan terjadi, Leon bereaksi cepat dengan memegang erat Cynthia dan Ruth dengan tangannya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Sementara itu, dia mengubah energi spiritualnya menjadi perisai tak kasat mata untuk melindungi dirinya dan kedua gadis itu. Bang! Beruntung kedua mobil mencapai rem tepat pada waktunya untuk meredam benturan. Hanya satu sisi bagian depan mobil Leon yang hancur. Mobil itu hampir terbalik tetapi terkejut, mobil itu terjatuh kembali. Karena mereka adalah seniman bela diri yang hebat, mereka bereaksi dengan sangat cepat. Selain takut dan ketakutan, secara fisik mereka baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Leon dan yang lainnya keluar dari mobil, ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mobil yang menabrak mereka baik-baik saja. 2 pria yang tampak seperti pengawalan keluar dari mobil dengan wajah pucat. 3 mobil di belakang mereka berhenti di samping. Seorang wanita muda cantik berusia pertengahan 20-an dan 10 pria dan wanita lainnya keluar dari mobil. Kedua pengawal itu segera menghampiri wanita itu dan melapor padanya. Nona, ada masalah dengan mobilnya. Saya tidak bisa mengendalikannya dan menabrak mobil orang lain. Lapor salah satu pengawal sambil merasa bersalah. Aku tahu. Aku melihatnya. Wanita muda itu tahu itu kecelakaan dan tidak menyalahkan pengawalnya. Setelah itu, dia berjalan menuju tempat Leon berada. Aku minta maaf, teman-teman. Apakah kalian terluka? Wanita muda itu bertanya dengan penuh perhatian. Kami baik-baik saja. Leon dan yang lainnya merasa lebih baik setelah wanita muda itu meminta maaf dengan tulus. Itu bagus. Pengawalku kehilangan kendali atas mobil dan menabrak mobilmu. Ini kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Jangan khawatir, aku akan membayarmu segala ganti rugi akibat tabrakan mobil itu. Wanita muda itu meminta maaf dan berusaha menyelesaikan kecelakaan itu dengan uang. Bayar kami. Kami takut dan hampir kehilangan nyawa. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini dengan penyesalan dan uang? Mason menegur dengan marah. Dia tidak akan berbohong pada wanita muda itu, terutama setelah bertahun-tahun menjadi gangster terkenal. Sejak dia bekerja untuk Leon, dia menganggapnya baik. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berpikir baik pada Leon. Namun, kecelakaan mobil yang fatal terjadi dengan dia sebagai pengemudinya dan hampir melukai Leon, Cynthia, dan Ruth. Itu bahkan lebih serius daripada dia disakiti atau dibunuh. Sebagai orang yang bersyukur, Mason tidak bisa melepaskan kejadian itu begitu saja.
Bab 3025. Bab 3025. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa memberitahuku permintaan apapun yang ada dalam pikiranmu. Aku berjanji akan menyetujui permintaanmu selama permintaan itu tidak terlalu keterlaluan. Wanita muda itu mengerutkan kening ketika Mason bereaksi dengan marah terhadap kompensasi yang dia tawarkan. Namun, dia tahu dia salah, jadi dia tetap mengucapkan sopan dan ramah. Mason tidak tahu bagaimana menjawabnya dan memandang Leon untuk meminta pendapatnya. Leon menghela nafas. Tidak apa-apa, kami menyelesaikannya seperti biasa. Bayar saja biaya perbaikannya. Meski mengalami kesulitan akibat kecelakaan mobil, Leon tidak ingin diam atau sengaja menemui pihak lain karena dia segera meminta maaf dan dengan tulus. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima kenyataan dan membiarkan wanita muda itu memberikan kompensasi yang sesuai. Terima kasih atas pengertiannya, jawab wanita muda itu penuh rasa terima kasih dan agak terkejut. Dia dan pengawalnya lah yang menyebabkan kecelakaan mobil tersebut. Namun, Leon tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Dia terkejut dan memiliki kesan yang baik terhadap Leon. Cynthia bertanya, Leon, apa yang harus kita lakukan? Kita pada dasarnya berada di antah berantah. Kalau kita diam di sini dan menunggu mobil diperbaiki, itu akan memakan waktu lama. Sangat cantik. Wanita muda dan rombongan akhirnya memperhatikan dua wanita cantik yang berdiri di samping Leon. Kecantikan mereka mengejutkan mereka karena mereka jarang melihat gadis cantik Cynthia dan Ruth. Wanita muda itu juga cantik. Dia mungkin salah satu dari sedikit wanita cantik di wilayah tengah. Namun kecantikannya tak ada bandingannya dengan Cynthia dan Ruth. Itu membuatnya bertanya-tanya siapa Leon dan mengapa dia memiliki dua wanita cantik bersamanya. Apakah kalian menuju ke wilayah tengah? Kita masing-masing dapat meninggalkan satu orang untuk mengurus perbaikan mobil dan memulihkan sementara kalian semua dapat pergi ke wilayah tengah bersama kami. Bagaimana menurut kalian? Wanita muda itu melamar. Dari pengamatannya, mobil Leon dalam kondisi buruk dan tidak bisa melaju lagi. Butuh waktu lama untuk menunggu truk derek datang dan menangani perbaikannya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menyelesaikan masalah kecil ini. Oleh karena itu, dia menganjurkan agar satu orang tetap tinggal untuk menanganinya sementara orang lain boleh pergi. Mengingat mobil Leon tidak dalam kondisi untuk dikendarai dan dialah fiskal, dia bisa membawa Leon dan teman-temannya ke wilayah tengah jika mereka menuju ke sana. Leon membengkokkan. Tentu saja, terima kasih. Dia juga tidak mau membuang waktunya di sana. Karena wanita muda itu bersedia mengirim mereka ke pusat ke daerah, itulah yang diinginkannya. Wanita muda itu tersenyum. Sama-sama, setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan. Dia pikir itu adil karena dialah penyebab mobil Leon hancur. Mason, kita akan pergi ke wilayah tengah, diam di belakang dan menunggu truk derek tiba untuk menarik mobil ke bengkel. Datang dan bergabunglah dengan kami setelah semuanya beres, perintah Leon. Ya, Tuan, jawab Mason. Kami, wanita muda itu meminta pengawal untuk tetap bersama Mason untuk menyelesaikan kecelakaan mobil itu juga. Setelah itu, dia membawa Leon, Cynthia, dan Ruth ke mobilnya dan bersiap untuk berangkat. Bab 3026. Bab 3026. Mobil nona muda ini memiliki desain interior yang mewah dengan ruang yang luas di jok belakang. Cukup untuk memuat 5 orang atau lebih. Leon, Cynthia, dan Ruth masuk ke dalam mobil. Ketika wanita muda itu masuk ke dalam mobil, seorang pria muda meraih lengannya. Dia mungkin berusia 27 atau 28 tahun dengan ketampanan dan pakaian bergaya. Dia tidak tampak seperti pengawal wanita muda itu. Sally, mereka orang asing. Kami tidak tahu apakah orang mereka baik atau jahat. Kenapa kamu menawarkan untuk membawa mereka ke wilayah tengah? Itu terlalu berisiko. Pemuda itu, Lucian Summers, membentak dengan nada bermusuhan sambil mencapai suaranya. Sally Summers, nona muda itu, tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal itu. Lucian, pengawal itu menabrak mobil mereka. Bukankah hal itu benar bagi kita untuk mengirim mereka ke wilayah tengah karena kita juga menuju ke sana? Bagaimana benarnya?
Kami sepakat untuk memperbaiki mobil mereka dan memberi mereka kompensasi. Apakah itu tidak cukup? Geram Lucian. Menurutnya, perbaikan mobil Leon dan pemberian santunan sudah cukup baik. Mereka tidak bertanggung jawab mengirim Leon, Cynthia, dan Ruth ke wilayah tengah. Tetapi, Cynthia mencoba mengatakan sesuatu tetapi dia dipotong oleh Lucian. Bukan ada tapi. Coba pikir, Sally. Norton telah bersama kami selama berbulan-bulan. Kami terpaksa memperluas pasar baru di wilayah utara karena mereka, dan kecelakaan mobil ini terjadi tepat setelah kami menyelesaikan ekspansi kami. Jangan-jangan sebuah pertanda itu terlalu kebetulan. Lucian menjelaskan. Setelah jeda, dia melanjutkan, kami tidak mengenal orang-orang ini. Keluarga Norton bisa saja mengirim mereka. Mereka merencanakan kecelakaan mobil ini untuk mendekati kami sehingga mereka dapat mencoba menyabotase pasar baru kami. Kami harus berhati-hati. Lucian memandang ketiganya dengan mata khawatir ketika dia berbicara dan dengan sengaja menegaskan suaranya untuk mencegah mereka menguping. Itu tidak mungkin. Kitalah yang menabrak mereka. Mereka tidak memulai kecelakaan mobil. Aku tidak percaya mereka mencoba mendekati kita atau mempunyai niat buruk. Lagi pula, mereka tidak terlihat seperti orang kebanyakan dan mereka ramah. Menurutku mereka bukan orang jahat, jawab Sally, tidak percaya dengan apa yang dikatakan sepupunya. Sulit untuk menyatakan. Anda tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu baik atau buruk berdasarkan penampakannya. Kami tidak mengenal mereka. Kami tidak tahu apakah mereka orang jahat, terutama pria itu. Dia terlihat seperti orang yang licik dan tidak bisa dipercaya. Dengarkan aku, Sally. Kita harus hati-hati, kata Lucian sambil merasa cemburu. Dari kata-katanya, sepertinya dia cemburu pada Leon. Faktanya, Leon tampak seperti anak laki-laki tetangga, bukan seperti yang dijelaskan Lucian kepada Lucian. Selain itu, Cynthia dan Ruth bersamanya, dan mereka tampak sangat dekat dengannya. Itu sebabnya Lucian tidak menyukai Leon. Dia cemburu. Tidak peduli bagaimana penampilan Leon, dia pasti tidak menyukai Leon. Bab 3027. Bab 3027. Kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga Norton tidak mengirim mereka, dan mereka bukanlah orang-orang tercela seperti yang kamu katakan. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan siapapun tanpa bukti apapun. Itu tidak sopan. Aku harap kamu memperhatikan apa yang kamu katakan di masa depan, Sally menegur Lucian dengan tidak senang setelah mendengar bagaimana dia menghina Leon. Dia tahu dia menyelamatkan bisnis keluarganya dengan membawa mereka ke wilayah utara. Itu tidak mempengaruhi keluarga Norton, jadi tidak ada alasan mengapa mereka mengirim orang untuk menimbulkan masalah pada dirinya. Bahkan jika Norton mengirim seseorang, mereka akan mengirimkan seniman bela diri yang kuat. Mengapa keluarga Norton mengirim seorang pria muda seperti Leon dan dua wanita cantik untuk mengejarnya? Itu tidak masuk akal. Dia pasti tidak menyangka Norton mengirim Leon, Cynthia, dan Ruth. Itu tidak logis. Tentu saja, berhati-hati itu penting, jadi Sally tidak berdebat lebih jauh. Dia tahu sepupunya hanya mengingatkannya untuk berhati-hati dan tidak sengaja menghina Leon. Dia kemudian masuk ke dalam mobil. Baik, kuharap aku tidak terlalu khawatir. Pemuda itu merasa tidak berdaya melihat Sally menolak mempercayainya. Namun, dia masuk ke mobil yang sama juga untuk melindungi Sally dan menghindari Leon dan kedua gadis itu menyakiti Sally. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Sally memberi perintah kepada pengemudi untuk pergi. Mobil ketiga tersebut meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke wilayah tengah. Lucian dan Sally duduk di seberang Leon, Cynthia, dan Ruth di kursi belakang. Sally adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Hai, aku Sally Summers. Ini sepupuku, Lucian Summers. Siapa namamu? Sally bertanya sambil tersenyum. Meski menurutnya Leon bukan orang jahat, lebih baik bertanya dan mengenal Leon kalau Lucian benar. Saya Half-Wolf. Dia Cynthia dan dia Ruth, jawab Leon. Dia sedang dalam misi untuk melacak Brahma di wilayah tengah sehingga dia tidak ingin mengungkapkan nama aslinya, memberikan nama palsu pada Sally. Tuan Wolf, Anda dan teman-teman Anda sepertinya bukan berasal dari wilayah tengah. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya bertanya dari mana asal Anda.
Apa yang membawa Anda ke wilayah tengah? Sally terus bertanya, dengan asumsi ketiganya bukan berasal dari wilayah tengah. Lagi pula, Cynthia dan Ruth sangat cantik. Jika mereka berasal dari daerah tengah, nama mereka pasti akan dibicarakan. Karena Sally belum pernah mendengar tentang mereka, dapat diasumsikan bahwa mereka bukan berasal dari wilayah tengah. Karena kamu tahu itu agak tidak sopan, kenapa kamu bertanya? Cynthia dan Ruth menegur. Sally telah menimbulkan banyak masalah bagi mereka setelah menabrakkan mobil mereka, namun dia terus mengajukan pertanyaan seolah sedang melakukan interogasi. Cynthia dan Ruth adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Tindakan Sally telah membuat mereka salah paham, dan mereka tidak akan ramah menerimanya. Saya tidak boleh berkata-kata. Dia merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Bab 3028. Bab 3028. Leon melihat betapa malunya Sally dan berusaha meredakan ketegangan. Nona Summers, kami dari wilayah barat. Kami sedang mempertimbangkan untuk membuka perusahaan farmasi di wilayah tengah. Ini akan menjadi yang pertama kalinya kami ke sana, jadi kami tidak tahu apa-apa tentang wilayah tengah. Menurut Anda kamu bisa memberitahu kami tentang hal itu. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di wilayah tengah, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengetahui kapan Sally mencoba memulai percakapan. Dia bisa mengetahui tentang wilayah tengah dan juga kekuatannya. Itu akan memberikan lebih banyak manfaat dan keuntungan. Tentu, Sally mengangguk dan berbagi informasi secara singkat. Setelah percakapan tersebut, Leon mengetahui ada banyak keluarga seni bela diri kuno dan keluarga besar yang kuat di wilayah tengah. Dengan yang terkuat adalah 3 keluarga besar dan bos pusat. 3 keluarga besar memiliki pengaruh dan kekuasaan yang serupa. Padahal, bos pusat adalah penguasa dunia gangster. Sangat mirip dengan bos selatan dan bos barat. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan bos selatan dan bos barat. Keluarga Sally adalah keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga di wilayah tengah. Bisnis utama mereka adalah batu giok, dan barang antik. Dari percakapan tersebut, Sally pun mengenal sedikit tentang Leon, Cynthia, dan Ruth. Dia tahu itu berasal dari perusahaan farmasi di wilayah barat. Mereka dikirim oleh perusahaannya untuk mensurvei pasar di wilayah tengah guna menentukan apakah mereka harus memperluas bisnisnya ke wilayah tengah. Sally sedikit kecewa saat mengetahui hal itu. Sikap dan aura Leon memberi peringatan bahwa dia bisa menjadi anggota keluarga seni bela diri kuno atau miliarder. Dia mengetahui bahwa Leon hanyalah berasal dari perusahaan farmasi biasa dari wilayah barat, dan bukan dari keluarga yang memperdagangkan bahan-bahan untuk membuat pil berkualitas. Ramuan spiritual langka dapat membantu seniman bela diri naik level. Oleh karena itu, setiap keluarga yang berkecimpung dalam bisnis perdagangan ramuan spiritual adalah keluarga seni bela diri kuno. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada perusahaan farmasi. Dari apa yang Sally ketahui, perusahaan farmasi hanyalah perusahaan biasa yang menjual produk farmasi. Kebanyakan dari mereka bukan anggota keluarga seni bela diri kuno manapun. Bukan itu saja, Leon, Cynthia, dan Ruth hanyalah perwakilan dari perusahaan mereka. Mereka mungkin adalah manajer departemen pemasaran atau penjualan. Tentunya mereka bukan miliarder. Sejak Sally mengetahui bahwa Leon, Cynthia, dan Ruth hanyalah orang-orang kelas pekerja biasa, dia menyadari bahwa mereka tidak berada dalam kategori yang sama. Dia melebih-lebihkan mereka, memberi senyuman mereka yang canggung. Tuan Wolf, saya minta maaf. Anda tidak perlu tahu tentang keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah. Dia mengira Leon mereka adalah seseorang yang berada di dunia yang sama dengannya dan menyadari bahwa tidak pantas membicarakan seni bela diri dengan mereka. Leon dengan tenang tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Bukan apa-apa, aku pernah berinteraksi dengan keluarga seni bela diri kuno di masa lalu. Aku juga cukup tertarik dengan hal itu. Bab 3029. Bab 3029. Nona Summers, apakah keluarga Anda menjual barang antik dan batu giok? Saya berencana membeli beberapa batu giok. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Jika saya mendesak, saya dapat membeli dari keluarga Anda, sela Leon.
Dia membutuhkan potongan batu giok untuk menyiapkan konvergensi energi dan lingkaran pengumpulan energi, atau untuk menandakan. Yang sebelumnya dia beli ditinggalkan di wilayah selatan dan barat untuk keadaan darurat. Dia tidak membawa apapun. Sekarang dia berada di wilayah tengah, dia perlu membeli sejumlah batu giok baru. Karena Summers menjual batu giok, dia pikir dia bisa membeli dari mereka. Tentu, Sally setuju, mengira Leon adalah orang kelas menengah biasa yang mungkin tertarik pada batu giok tingkat rendah. Dia tidak mengira itu adalah hal yang penting. Mereka bertukar informasi kontak. Nona, kita sudah mendekati pinggiran wilayah tengah. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Seorang penjaga yang mengemudikan mobil melapor ke Sally. Keluarga musim panas adalah keluarga seni bela diri kuno kelas 3, dan wilayah mereka berada di dekat tepi kota. Mereka hampir berada di wilayah keluarga mereka, tetapi dengan Leon dan dua temannya di dalam mobil, penjaga meminta instruksi Sally. Tuan Wolf, kemana tujuan Anda dan teman-teman Anda? Kami akan mengantar Anda ke sana dulu, tanya Sally. Tahukah kamu kalau ada kantor real estate di dekat sini? Aku ingin membeli rumah. Anda bisa mengantarkan kami ke kantor real estate terdekat, jawab Leon. Leon berpikir sejenak sebelum berbicara. Situasi di wilayah tengah berbeda dengan wilayah barat. Karena letak geografis yang signifikan di wilayah tengah, jika semuanya berjalan lancar, ia berencana untuk berkembang di sana dan secara bertahap mengalihkan fokus bisnis Shinshin Group dan Elegante Group dari wilayah selatan ke wilayah tengah. Tentu saja, hal ini memerlukan pengaturan yang lebih permanen daripada sekadar mencari hotel secara acak untuk menginap, seperti yang mereka lakukan di wilayah barat. Oleh karena itu, dia bermaksud membeli rumah di wilayah tengah untuk dirinya, Cynthia, dan Ruth untuk ditinggali. Memiliki rumah juga akan membuat segalanya lebih nyaman ketika Iris dan lainnya datang menyatu dengan mereka di wilayah tengah. Beli rumah. Rumah seperti apa yang ingin kamu beli? Sally bertanya secara tidak langsung, kegembiraannya terlihat jelas. Saya ingin membeli villa terpisah, sebaiknya yang dikelilingi pegunungan dan perairan, dengan pemandangan indah, dan siap untuk segera menikah, jawab Leon singkat sambil berbagi pemikirannya. Apa? Sally terkejut dengan penjelasannya. Melalui percakapannya sebelumnya dengan Leon, dia berasumsi bahwa dia hanyalah orang kelas menengah biasa. Dia juga mengetahui bahwa Leon, Cynthia, dan Ruth datang ke wilayah tengah untuk mewakili perusahaan mereka dalam menjajaki pasar lokal. Awalnya dia mengira jika Leon ingin membeli rumah, itu akan menjadi apartemen biasa untuk menampung sementara mereka bertiga. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Leon akan secara terbuka menyatakan niatnya untuk membeli villa terpisah yang indah dan indah. Meski hanya merupakan kawasan pinggiran wilayah tengah dan bukan lokasi utama yang ramai, namun posisi sentral wilayah tengah di antara 5 wilayah membuat kepadatan penduduk dan faktor lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan 4 wilayah lainnya. Oleh karena itu, di pinggiran kota pun, harga villa terpisah biasanya mulai dari puluhan juta bahkan miliaran. Dengan harga selangit itu, saya tidak percaya kalau orang kelas menengah biasa seperti Leon mampu membiayai. Untuk sesaat, dia bingung, tidak bisa membedakan apakah Leon serius atau hanya sesumbar. Bab 3030. Bab 3030. Tuan Wolf, izinkan saya berterus terang. Saat ini, di wilayah tengah, sebagian besar real estate dijual melalui prapenjualan, dan sangat sedikit properti yang tersedia untuk dihuni segera. Terutama jika menyangkut villa keluarga tunggal baru dengan suasana indah, sangat sulit menemukan properti seperti itu yang siap untuk segera ditempati. Kemungkinannya hampir nol, Sally berkata terus terang setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun dia tidak yakin apakah Leon benar-benar mampu membeli villa keluarga tunggal yang mahal, dia tahu satu hal yang pasti. Pengusaha mengejar keuntungan, dan banyak operasi real estate di wilayah tengah mengikuti model penjualan properti untuk mengumpulkan dana sebelum konstruksi. Sangat sedikit pengembang yang benar-benar memiliki properti siap huni. Hal ini terutama berlaku untuk villa keluarga tunggal, yang memerlukan investasi besar. Leon ingin membeli villa keluarga tunggal dalam waktu singkat, villa yang juga berada dalam lingkungan yang indah dan siap untuk segera ditinggali seperti mengejar mimpi yang mustahil. Ini,
Leon tidak bisa berkata-kata. Dia memahami bahwa membeli villa keluarga tunggal idealnya di wilayah tengah tidaklah mudah. Ketika dia berhasil menemukan villa yang cocok di wilayah selatan, hal itu sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan, seperti seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Wilayah tengah lebih makmur daripada wilayah selatan, dan ditambah dengan banyaknya persyaratan yang dimilikinya, menemukan villa keluarga tunggal di dekat pegunungan dan perairan, yang siap untuk segera dihuni, tampaknya memang tidak mungkin. Lupakan saja, jika aku tidak bisa membeli villa keluarga tunggal yang baru, aku harus memilih villa bekas, kata Leon dengan sedikit pasrah. Kali ini, tujuannya membeli villa ada dua. Pertama, menyediakan tempat bagi dirinya, Cynthia, dan Ruth untuk menetap. Kedua, untuk memfasilitasi latihan alkimianya. Hanya jika villa itu terletak di dekat pegunungan, di mana energi spiritual berlimpah, dia dapat membuat konvergensi energi atau lingkaran pengumpulan energi untuk alkimianya. Ini adalah persyaratan dasarnya untuk membeli sebuah villa. Dibandingkan dengan lokasi villa di dekat pegunungan, semua kondisi lainnya bersifat sekunder. Meskipun dia tidak terlalu menyukai rumah bekas, dia tidak punya pilihan selain memilih rumah bekas karena dia tidak dapat menemukan rumah baru yang cocok dalam waktu singkat. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan villa bekas. Siapa tahu, dia mungkin menemukannya. Jika kamu tidak keberatan membeli villa bekas, itu akan lebih mudah. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu ke agen real estate terdekat, dan kamu bisa mencoba keberuntunganmu, saran Sally. Dia baru saja akan menginstruksikan pengemudi untuk membawa Leon dan teman-temannya ke agen real estate terdekat ketika Lucian menyela. Sally, bukankah kamu punya villa mandiri yang tidak terpakai? Katanya, villa itu dikelilingi oleh pegunungan dan air, dengan pemandangan yang indah. Villa ini memenuhi semua persyaratan Tuan Wolf dengan sempurna. Karena dia ingin membeli villa bekas, mengapa tidak menjual villa Anda kepadanya? Lucian, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Ada sedikit rasa jijik dan senyuman dingin di matanya saat dia melirik ke arah Leon. Dia telah mendengar percakapan antara Sally dan Leon dan berbagi kesan Sally bahwa Leon hanyalah seorang pria kelas menengah biasa. Kini, Leon mengaku ingin membeli sebuah villa senilai puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta, yang terdengar seperti bualan belaka bagi Lucian. Semakin dia mendengarkan, dia semakin muak dengan bualan Leon. Terlebih lagi, dia merasakan sedikit rasa cemburu dan kesal melihat dua wanita cantik, Cynthia dan Ruth, di sisi Leon. Karena Leon bersikeras membual tentang keinginannya untuk membeli villa mahal, Lucian memutuskan untuk memenuhi keinginan Leon dengan menyarankan agar Sally menjual villanya yang tidak terpakai kepadanya. Jika Leon tidak bisa mendapatkan uang untuk membelinya, Lucian sangat ingin melihat bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya.